Halo anak-anak, salam jumpa. Ketemu lagi dengan pembelajaran agama Katolik. Pada hari ini kita akan belajar tentang iman. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu ya. Maka mari sekarang kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh belajar, khususnya belajar tentang iman. Berkatilah kami Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik adik-adik, kita akan melihat apa itu iman. Nah, dalam hidup Kristiani ada 3 keutamaan. Yang pertama, iman. Yang kedua, harapan. Dan yang ketiga itu kasih atau cinta kasih. Nah, anak-anak, apa itu iman? Iman adalah percaya dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, sikap iman orang Katolik harus dinyatakan dalam doa. Nah, doa yang khusus menyatakan iman itu terdapat dalam doa aku percaya atau sering disebut dengan syahadat para rasul. Sudah tahu belum? Nah, bagi yang sudah tahu is the best. Nah, bagi yang belum, tunggu, kita akan belajar. Nah, yang kedua tadi harapan. Keutamaan yang kedua, harapan. Harapan itu adalah sesuatu yang ingin kita miliki, ya kan? Berharap ingin punya mobil, berarti ingin mendapatkan dan berusaha untuk punya mobil. Di sini harapan maksudnya sesuatu yang ingin kita capai atau ingin kita miliki. Dan untuk mewujudkan harapan itu selain berdoa, banyak cara yang dapat dilakukan. Nah, misalnya jika kita ingin pandai, kita harus belajar dengan tekun kan? Jika ingin berhasil, maka harus berusaha. Nah, kita sebagai orang Katolik yang mengenal Yesus, kita harus memiliki harapan. Tanpa harapan, kita sama saja dengan orang yang tanpa Kristus dan tanpa Allah atau tanpa Tuhan. Dan yang ketiga, kasih. Kasih itu merupakan inti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus sudah memberi contoh yang baik. Yesus sudah menjadi teladan untuk hidup dalam kasih. Kita bagi orang Katolik, hukum cinta kasih adalah perintah yang baru dan terutama. Yesus sudah berulang kali mengingatkan bahwa pentingnya untuk hidup saling mengasihi. Yesus mengajarkan bahwa kalau kita mencintai sesama, berarti kita juga mencintai Tuhan loh, mencintai Allah. Maka sebaliknya, kalau kita suka membenci orang, memfitnah orang, artinya kita sedang memfitnah atau melukai, membenci Allah sendiri. Nah, ketika juga menerima sesuatu dari orang lain, kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kan? Nah, sesungguhnya saat kita mengungkapkan terima kasih itu, kita sedang berterima kasih kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kita itu sebetulnya kita tujukan kepada Tuhan, karena kita bisa memperoleh pemberian Tuhan itu melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, misalnya juga ketika kita melakukan kesalahan, kita juga harus segera minta maaf. Nah, ini tandanya kita anak yang hebat. Mau meminta maaf atas kesalahan
itu anak yang hebat. Apalagi mau minta maaf atas ketidaksalahan, itu lebih hebat lagi. Nah, kalau kita mau meminta maaf, itu tandanya kita mau bertobat, mau berusaha menjadi semakin anak yang baik di hadapan Tuhan. Anak-anak, nah sekarang suster mengajak kalian untuk menghafal doa aku percaya atau doa syahadat para rasul. Itu ada di buku LKS-mu halaman 21. Jadi kamu nanti coba buka buku LKS-mu halaman 21. LKS yang baru ya, bukan LKS yang semester pertama. Jadi kamu hafal doa aku percaya. Dan tidak perlu kamu kirim, cukup kamu hafal saja dulu. Nah, setelah ini nanti suster akan mengirimkan video singkat tentang kisah pemungut cukai dan orang Farisi. Bagaimana mereka punya iman, perbedaan iman yang dimiliki orang Farisi dan pemungut cukai itu. Nah, anak-anak, sekian dulu suster sampaikan tentang pembelajaran ini, dan mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kembali kami bersyukur atas kesempatan belajar ini. Kiranya kami semakin menjadi anak yang penuh iman, percaya kepadamu sebagai wujud mencintai Engkau. Kami akan berusaha menjadi anak yang baik, yang selalu berusaha untuk belajar baik, melakukan tugas kami yang baik, karena kami mencintai Engkau. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, sesaat lagi suster akan kirimkan video pembelajaran. Selamat belajar. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi, yang lain penagih pajak. Si orang Farisi berdiri dan berdoa, "Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Dan juga tidak seperti penagih pajak ini. Aku membayar zakat dan berpuasa 2 kali seminggu." Tapi si penagih pajak berdiri jauh dan tak berani menengadah. Ia memukuli dada dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya, orang berdosa." Aku berkata kepadamu, penagih pajaklah yang dibenarkan Allah, bukan orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan.